Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English lesson. In the previous video, we talked a lot more about how to write an application letter for fresh graduate. That was long and comprehensive explanation. And as I said in the video that an application letter typically sent with a resume. So today we are going to talk about a resume. A resume known as curriculum vitae. Nah, kalau di kita itu kan dikenalnya curriculum vitae. Curriculum vitae dan resume itu hampir sama. So the difference is a page. Resume contain one page and curriculum vitae contain 2 or 3 pages. Okay, so what is resume? Resume is a written compilation of your education, work experience, credential, and achievement. Jadi yang namanya resume itu adalah kompilasi atau susunan teratur dari latar belakang pendidikan kalian, work experience, pengalaman kerja, credential, itu kemampuan dan pengalaman kerja kalian, serta accomplishment, penghargaan. Okay. What is the purpose of resume? Ya, karena resume ini selalu dikirim dengan application letter. Nah, ini adalah untuk additional information. Untuk menambah informasi tentang apa? Your skill and your work experience. Oke. Ada beberapa type. Resume ini ada 3 type. The first is chronological resume. The second is functional resume. The third is combination resume. Nah, yang chronological resume ini fokus on recent work history, fokus terhadap pengalaman kerja yang sekarang. Nah, ini juga cocok untuk yang punya pengalaman kerja ya, karena this is the most popular that used for showing a plenty of work experience. Yang kedua adalah functional resume. Functional resume ini emphasizes your professional relevant experience. Jadi ini lebih menekankan kepada professional skill kalian. Ini baik digunakan untuk recent graduate ataupun kalian yang baru lulus dari sekolah, ya. Karena di sini lebih memperlihatkan skill base-nya ya. Oke. Yang ketiga, the third, combination resume. Ini kombinasi dari resume yang tadi, yang chronological, serta yang functional. Okay, this is the example of resume. This one is chronological resume. Okay, I show this resume in the previous video. Okay, now gimana sih cara menyertakan, apa saja yang disertakan dalam resume itu? Okay, the first is contact information or contact detail. Kalian harus menyertakan kontak informasi. Apa yang disertakan dalam kontak informasi? The first and the last name. Oke. Kemudian email address, alamat emailnya. Ingat aturan yang kemarin, email address harus profesional, jangan yang tidak profesional nama-namanya. Kemudian phone number and address atau location, your location. Yang kedua, setelah kalian menulis contact information, di bawahnya adalah professional summary or objective, atau dikenal juga opening statement. Nah, pada summary di sini harus menjelaskan 2 or 3 sentences about your career. Ya, jadi yang dinyatakan di sana itu job kalian dan career kalian. Kalian juga bisa menambahkan goal kalian nanti. Nah, di sini kalau yang di contoh ini yang punya saya, that I made, itu saya namakan dengan profile. Ini juga summary or objective. Oke. Setelah kalian tulis summary, kemudian apa? Yang harus disertakan adalah work experience.
What about if you have no work experience? Kalau kalian tidak mempunyai work experience, you may include your volunteer or extracurricular experience. Kalian boleh menambahkan pengalaman menjadi relawan atau pengalaman ekstrakurikuler. Tentu pengalaman tersebut harus relevan dengan pekerjaan yang kalian apply. Oke. Apa saja yang di-mention atau yang di-list pada work experience ini? Ya, pertama kalian harus menulis dulu job title dan positionnya. Kalian berpengalaman pada marketing position, ya, tulis di. Kemudian selanjutnya apa? Diikuti dengan company name, location dan description-nya. Kerjanya di perusahaan apa, lokasinya di mana, deskripsinya apa. Kemudian keterangannya, achievement and responsibilities. Penghargaan apa nih? Penghargaan apa yang udah kamu dapatkan, dan kemudian juga kamu itu manage atau bertanggung jawab pada job apa saja. Nah, yang terakhir yang harus masuk pada work experience adalah date employ-nya. Kalian kerja dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke. Next, setelah kalian list work experience, selanjutnya adalah education. Nah, education, untuk menulis education pada resume, pertama kalian harus menyebutkannya dulu, program skillnya apa, kemudian baru sekolahnya atau university atau school. Setelah itu kalau kamu punya GPA, IPK yang bagus, ini sifatnya opsional, bisa dituliskan. Kalau punya achievement bisa dituliskan juga, atau punya penghargaan-penghargaan yang lain boleh dicantumkan pada education tersebut. Oke, sisanya selain tadi setelah education dan work experience yang bisa disertakan adalah skills. Nah, if you would like to list skill, kalian bisa list dari hard skill dulu. Punya hard skill apa? Hard skillnya apapun itu bisa kalian tambahkan. Kemudian kalau mau menambahkan skill lagi, itu bisa menambahkan skill yang sifatnya umum. Seperti apa? Menguasai Microsoft Word. Oke, bagaimana kita melayout sebuah resume? Pertama, pastikan one page in length. Kalian buat resume dalam satu halaman. Kalau kalian buat 2 atau 3, pastikan kalau itu memang benar-benar penting. Oke. The second is clear section heading. Nah, di headingnya kalian pastikan itu bersih, putih, ya, tidak ada apa-apa, untuk agar hiring manager nanti bisa melihatnya lebih bersih dan bisa terbaca. Oke, next, ini tentang marginnya. Jadi pastikan ada ruang putih yang cukup. Nah, dalam business letter itu biasanya marginnya itu adalah 1 inci. Jadi left, right 1 inci, top and above juga 1 inci. Kalau memang itu resume-nya panjang, ya kalian bisa bikin 0,75 inci. Kalau memang benar tidak muat ya. Oke, next adalah font. Ya, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, ada 10 font yang bisa digunakan pada application letter ataupun resume. Ya. Nah, di antaranya ada Calibri, ada Times New Roman ataupun Arial. Yang selanjutnya adalah ukuran font. Ya, ukuran fontnya untuk letter form atau dalam ini ada resume, kalian gunakan ukuran 11 sampai 12 untuk normal teksnya. Dan untuk yang title itu gunakan ukuran 14 sampai 16 paling besar. Oke, the last is tentang kecenderungan kalian mau pilih layout resume yang seperti apa. Apakah mau yang tradisional, kalian bikin di Word, atau mau yang kreatif atau modern yang kalian desain sendiri. Itu terserah masing-masing, ya. Hal yang perlu dicatat adalah mengenai kontennya. Kontennya kalau sudah baik, itu akan grab attention hiring manager sehingga dia bisa consider kalian untuk bisa interview. Okay? So, if you have any question about how to write a resume, karena kalau misalnya kita terangkan itu sangat panjang sekali, kalian bisa komen di bawah
apa saja yang mungkin kurang rinci atau ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Oke, thank you. Don't forget to subscribe this channel, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.